Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Berapa juta anak yang menjadi yatim karena bapaknya gugur di medan pertempuran semenjak tahun 1825 zaman Diponegoro sampai tahun 1945, jutaan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, negara kesatuan Republik Indonesia negara yang mahal, dibangun di atas aliran darah, dibangun di atas cucuran air mata rakyat Indonesia. Ini semuanya pengorbanan. Kita semua yang ada ini termasuk orang yang tidak berjasa dalam wujudnya NKRI ini. Kita alhamdulillah terima jadi, termasuk seluruh ketua RT, ketua RW, Pak Camat, Pak Lurah, Wali Kota, Gubernur, sampai Bapak Presiden pun tidak ikut serta membangun NKRI ini. Bapak Presiden lahir tahun 1962, NKRI sudah ada. Oleh sebab itu, wabil khusus kepada ketua-ketua partai politik supaya disadari kita ini semuanya hanya orang yang makan jasa. Yang berjasa siapa? Para pahlawan yang ada di kuburan ini. Kita tidak ikut berjasa, kita orang pemakan jasa. Tentu saya tidak melarang saudara makan jasa, tetapi saya minta jangan hanya pandai makan jasa, tetapi hendaknya pandai berjasa. Jangan hanya pandai makan jasa. Saya peringatkan kepada pemimpin-pemimpin bangsa, khususnya kepada partai-partai politik, engkau dipilih oleh rakyat untuk menjadi pemimpin dengan biaya yang cukup mahal, triliunan, untuk mengadakan pemilihan umum di Indonesia ini. Kemudian engkau dipilih dengan biaya yang mahal. Setelah terpilih engkau digaji oleh rakyat dengan gaji yang cukup mahal. Bisa digaji 60 juta. Ada yang digaji 100 juta lebih satu bulan. Subhanallah, tidak ikut membangun negara. Saudara dipilih oleh rakyat jadi pemimpin, digaji oleh rakyat yang begitu besar gajinya. Bahasa Jawanya kok yo tego, masih ngerampok duit rakyat. Masih tega. Betul apa tidak? Pahlawan kita yang ada di kuburan itu tidak merasakan nikmatnya pembangunan. Mereka tidak menikmati lampu listrik. Mereka tidak menikmati kemerdekaan. Kita yang menikmati jalan layang, kita yang menikmati jalan tol, kita menikmati lampu listrik. Mereka yang menegakkan negara ini, mereka tidak merasakan kemerdekaan ini. Dia mati di liang kubur. Ini saya ungkapkan di tengah-tengah saudara ini. Kita syukuran makmun yang tidak termasuk berjasa. Saya sedang makan jasanya orang lain. Jangan hanya pandai makan jasa, tapi hendaknya menjadi orang yang pandai berjasa. Orang yang hanya pandai makan jasa tapi tidak mau berjasa, itulah orang-orang yang hanya pandai berjoget di atas kuburan orang lain. Jangan kau bergelimang dengan kemewahan, jangan kau bergelimang dengan gajimu yang gede, sedangkan rakyat kadang-kadang sulit makan. Lihat yang di kuburan para pahlawan itu, mereka yang berjasa. Betul apa tidak?
kita yang makan alhamdulillah bisa jadi wali kota, alhamdulillah bisa jadi DPRD, alhamdulillah bisa jadi gubernur, alhamdulillah jadi presiden. Maka hendaknya sadarlah pemimpin-pemimpin bangsa, jangan kau bergelimang di atas kemewahan di tengah-tengah rakyat yang kadang-kadang sulit cari makan. Ini usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Islam diturunkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam tidak langsung jaya, Islam tidak langsung besar. Besarnya Islam dan jayanya Islam karena diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala pengorbanannya. Bukan hanya berkorban harta, mereka berkorban jiwa. Berapa ribu sahabat Rasulullah yang mati di medan perang. Rasulullah berdakwah dengan sembunyi-sembunyi dari pintu ke pintu karena diancam oleh orang-orang kafir Quraisy dengan segala penderitaannya, diancam, ditakut-takuti, bahkan tidak sedikit sahabat Rasulullah yang dibunuh. Sahabat Bilal radhiyallahu anhu diseret di padang pasir telentang, di bawah terik matahari, perutnya dikasih batu, diseret supaya mereka kembali kepada kekafiran. Tapi Sayyidina Bilal dengan teguhnya, ahad, 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 Allah yang Maha Esa. Segala macam bentuk kekejaman, segala macam bentuk kekerasan tidak mampu untuk memadamkan Islam yang mulai menyinari Mekah dan sekitarnya. Akhirnya bangsa Quraisy merubah politiknya dengan politik embargo ekonomi. Ditulis di dinding Ka'bah, seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, supaya Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya mati kelaparan. Saya ceritakan ini perjuangan Rasulullah. Maka kalau bangsa Irak pernah diembargo ekonominya oleh Amerika, bangsa Libya pernah diembargo ekonomi oleh Amerika, saya katakan, hai bangsa Irak, hai bangsa Libya, bukan engkau yang pertama kali merasakan pahitnya embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu sudah merasakan embargo ekonomi ini. Tetapi nyatanya embargo ekonomi tidak mampu memadamkan api Islam yang semakin menerangi kota Mekah dan sekitarnya. Akhirnya orang kafir Quraisy merubah lagi politiknya dengan politik damai. Didatangi pamannya Abu Thalib, hai Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad, Muhammad itu kan ponakanmu, coba tanya sama ponakanmu itu, kira-kira ponakanmu itu maunya apa? Kalau ponakanmu ingin menjadi raja, kami seluruh penduduk Mekah siap mengangkat Muhammad jadi raja di negeri ini dengan syarat berhenti menjalankan dakwahnya itu. Abu Thalib tanya sama ponakanmu itu, kira-kira maunya apa? Kalau ponakanmu ingin jadi orang kaya, kami bangsa Arab siap untuk mengumpulkan kekayaan sehingga ponakanmu yang bernama Muhammad itu akan menjadi yang terkaya di negeri Mekah ini dengan syarat berhenti berdakwahnya menjalankan agamanya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu itu maunya apa? Kalau ponakanmu itu ingin kawin,
dengan anak perawan di kota Mekah ini, kami siap mengumpulkan semua anak perawan. Persilakan ponakanmu kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 semaunya. Asal satu, berhentilah menjalankan agamanya. Kira-kira kalau ditawarkan sama kiai sekarang, kira-kira gimana? Hah? Kira-kira? Lah, mari kita baca sejarah ini. Sehingga para sahabat yang siap berkorban ini, kalau dia mati di atas tempat tidur, dia ngeluh sama Rasulullah. Ya Rasulullah, mengapa saya mati di atas tempat tidur? Mengapa saya tidak mati di perang Badar? Mengapa saya tidak mati di perang Khandaq? Mengapa saya tidak mati di perang Hunain? Mengapa saya tidak mati di perang Tabuk? Mengapa saya mati di atas tempat tidur Rasulullah? Rugi saya menghembuskan napas ya Rasulullah. Inilah para sahabat Rasulullah. Dengan pengorbanan-pengorbanan beginilah, maka alhamdulillah Islam menjadi besar. Maka besarnya Islam ini termasuk kiai-kiai, termasuk saya ini. Alhamdulillah saya berdakwah, disiapkan makanan. Saya datang ke luar negeri, masuk Singapura, masuk Brunei, masuk Malaysia, ditidurkan di hotel, tidak ada penderitaan. Sebenarnya saya menikmati jasa para sahabat Rasulullah. Kita menikmati jasanya Rasulullah dan para sahabat Rasulullah. Kalau tidak karena perjuangan mereka, Syukron Makmun tidak jadi kiai. Lah, mari kita sekarang bersadar bahwa pengorbanan-pengorbanan orang sebelum kita hargai. Jangan hanya pandai makan jasa, tapi tidak mau berjasa, malah berkhianat. Nah, ini yang selalu saya sampaikan. Maka pengorbanan ini sangat penting. Mari kita sekarang berkorban. Kalau orang-orang sebelum kita sudah berkorban, mari kita berkorban sekarang ini. Berkorban untuk siapa? Berkorban untuk anak cucu kita. Kalau orang yang dahulu berkorban, kita tidak jadi korban, kita sekarang dituntut untuk berkorban. Untuk siapa? Untuk anak cucu kita, supaya tidak jadi korban. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu tadi sholat subuh, dia baca kunut Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afid. Pernahkah ibu terpikir, apakah anak saya nanti baca kunut subuh seperti saya? Apakah cucu saya nanti masih baca kunut subuh seperti saya? Atau sudah pindah agama atau pindah golongan? Na'udzubillah. Ketika bapak-bapak tadi sujud sholat maghrib, membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, pernahkah bapak terpikir, apakah anak saya, apakah cucu saya, apakah anak cucu saya nanti masih sujud seperti saya? Itu yang menjadi pertanyaan. Oleh sebab itu, mari kita sedang berkorban untuk anak cucu kita. Kalau saya tanya sama ibu-ibu di luar itu, cintakah ibu kepada agama Islam? Cintakah bapak-bapak kepada agama Islam? Kok tidak menjawab? Cintakah bapak-bapak kepada agama Islam? Ngomong cinta itu gampang, Pak. Tolong buktikan kecintaannya. Kata anak muda, bukan kata Syukron Makmun, kata anak muda, cinta itu sama dengan pengorbanan. Tidak berani berkorban, jangan coba-coba main cinta. Cinta tanpa pengorbanan, cinta palsu, omong kosong.
Kata siapa? Hah? Kata siapa? Kata anak muda. Kalau ibu berkata saya cinta kepada Islam, pasang kupingnya bu. Kalau ibu berkata saya cinta kepada Islam, pernahkah ibu mencopot kalung emasnya ketika ada pembangunan masjid? Pernahkah ibu mencopot kalung emasnya atau gelang emasnya ketika ada pembangunan madrasah? Bapak-bapak yang ngomong cinta kepada Islam, tanya pada dirinya malam ini, berapa persen kekayaan bapak yang diberikan kepada Islam? Berapa persen otaknya yang dipergunakan untuk memikirkan Islam? Pernahkah setiap minggu bapak kumpul di masjid ini yang dipikirkan tentang Islam? Berapa persen tenaga bapak yang bapak korbankan untuk Islam? Jangan ngomong cinta tanpa pengorbanan, cinta palsu, omong kosong. Mari kita bangun Islam ini dengan pengorbanan kita. Saya sedih Pak, maaf kalau saya agak kasar. Kalau bapak masuk masjid hari Jumat, begitu tromol dijalankan, bapak memasukkan duit 2.000 rupiah. Jangan kau merasa beramal, engkau sudah menghina agamamu sendiri. Kau melecehkan agamamu. Masa surga 2 rupiah? Masa surga 2.000? Kau pergi ke Ragunan, lihat monyet 10.000. Betul apa tidak? Mari pakai otak. Bukan marah saya nih. Masa tromol masuk 2.000? Mana otak dipakai? Masa surga 2.000? Bagaimana Islam akan maju? Padahal saudara merokok itu 20.000 leh. Satu bungkus. Berani dibakar duit. Untuk Islam, satu bungkus rokok saja nggak mau. 1 minggu. Mari kita berpikir yang wajar gitu loh. Maaf kalau saya agak keras Kiai, untuk menyadarkan umat ini. Lah kalau saudara mau berkorban ke masjid ini, katakan setiap minggu tiap masuk 10.000. Kalau masjid yang katakan yang sholat katakan 500 saja, 500 kali 10.000 sudah 5 juta. 1 bulan bisa 20 juta. Mau bikin apa masjid ini? Mau bikin pengajian kayak apa masjid ini? Mau ngundang kiai model kayak apa masjid ini? Hidup masjid. Ini saya ajak kesadaran. Sahabat Rasulullah korban jiwa. Dia mati tempat tidurnya nyesel. Ya Rasulullah, mengapa saya mati di atas tempat tidur? Mengapa saya tidak mati di perang Badar? Mengapa saya tidak mati di perang Uhud? Mengapa saya tidak mati di perang Khaybar? Mengapa saya tidak mati di perang Tabuk? Sampai begitu perasaannya, belum hartanya. Sayyidina Abu Bakar 100% kekayaannya untuk Islam. Siti Khadijah kekayaannya untuk Islam. Para sahabat minimal 50% kekayaan untuk Islam. Barulah Islam jaya. Barulah Islam berkembang. Alhamdulillah Anda hidup di negara Republik Indonesia, negara yang damai, bukan negara perang.